Pada April lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek menyampaikan akan menerbitkan peraturan menteri untuk menangani masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi dan unit pendidikan lainnya. Selain memuat tentang definisi, bentuk, pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kekerasan seksual, peraturan ini juga mewajibkan pimpinan perguruan tinggi untuk menangani dan memastikan tidak terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus hingga sanksi dan pengawasan kementerian. Peraturan ini menjadi langkah progresif yang diharapkan oleh masyarakat. Mengingat kita sering diperlihatkan bagaimana pihak kampus memaksa korban diam demi nama baik kampus. Misalnya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh ex-rektor Unipar Jember terhadap dosen. Korban malah dipojokkan saat berada di kampus, serta dibilang hanya masalah kecil dan biasa. Dan ketika kasus itu terungkap, dinilai merugikan lembaga universitas. Menurut survei tahun 2019 terkait pelecehan seksual di ruang publik, Koalisi Ruang Publik Aman menemukan bahwa lingkungan sekolah dan kampus menduduki urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual, yakni 15%, setelah jalanan 30% dan transportasi umum 19%. Tirto bahkan membuat beberapa tulisan khusus terkait kekerasan seksual di lembaga pendidikan, seperti kampus jadi lahan subur kasus-kasus pelecehan seksual, cerita pelecehan seksual di kampus, dosen mesum jadi rahasia umum, guru cabul dan ejekan seksis langgengkan pelecehan seksual di sekolah. Well, kita tunggu janji Pak Menteri ya untuk sahkan permen ini. Tapi pemberantasan kekerasan seksual tidak hanya sampai di situ. Kita juga harus tahu apa saja yang perlu diperhatikan untuk melawan kekerasan seksual. Penegakan hukum juga harus berperspektif gender dan berperspektif pada korban. Namun, staf pelayanan hukum LBH Apik Jakarta, Tuan Nisondang Rejeki Marpaung mengatakan bahwa banyak kendala saat pendampingan kasus kekerasan kepada perempuan, sebab aparat penegak hukum dinilai belum memiliki perspektif terhadap perempuan, yakni korban. Aparat justru melakukan victim blaming atau menyalahkan korban. Korban seringkali tidak mendapat dukungan moral maupun material dari keluarga, apalagi lingkungannya. Sehingga hal tersebut sangat berdampak pada kondisi psikologis korban. Perundang-undangan penghapusan kekerasan seksual digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 dan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai respon darurat kekerasan seksual di Indonesia. Akhirnya, rancangan Undang-Undang PKS kembali masuk prolegnas tahun 2021. Sedari awal hingga saat ini, dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat, RUU PKS telah mengalami perjalanan panjang dari ditunda pembahasannya, tidak segera disahkan, hingga dialihkan, bahkan dicabut dari daftar prolegnas 2020 dengan alasan bahwa pembahasannya yang sulit. Tentu saja hal itu beriringan dengan pandangan pro dan kontra terhadap RUU PKS, salah satunya pandangan yang dianggap tidak dilandaskan oleh nilai-nilai agama. RUU PKS dianggap terlalu liberal dan mempromosikan seks bebas dan pro-LGBT. Perlu adanya penyamaan persepsi agar masyarakat dapat lebih paham urgensi rancangan Undang-Undang PKS dengan keadaan yang ada, sehingga dapat mendorong agar RUU PKS segera disahkan.